Pemirsa, Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati pada 20 Mei merupakan momentum pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus dimulai dari keberanian untuk melindungi sesama dari segala bentuk kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar ikrar bersama Bangkit Lawan Kekerasan sebagai upaya meneguhkan komitmen seluruh pihak untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar ikrar bersama Bangkit Lawan Kekerasan sebagai upaya meneguhkan komitmen seluruh pihak untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Pada momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan meneguhkan komitmen melalui ikrar bersama Bangkit Lawan Kekerasan dengan semangat kami tidak mau menjadi korban dan tidak mau menjadi pelaku kekerasan. Kalimat ini sederhana tetapi memiliki makna yang kuat. Menurut Menteri PPPA, kekerasan merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Dampak buruknya tidak hanya menyerang fisik korban, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Hal ini utamanya menimpa perempuan dan anak, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya angka prevalensi kekerasan terhadap mereka. Dalam makna luas, ini pun akan berdampak pada pertahanan nasional, terutama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tingginya prevalensi tersebut terpotret dari data survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 yang menunjukkan 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga 64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual sepanjang hidupnya. Menteri PPPA menegaskan kekerasan bukanlah hal biasa, bagian dari budaya ataupun urusan pribadi semata. Oleh karena itu, Menteri PPPA mengajak elemen bangsa untuk tidak diam demi memastikan setiap anak dan perempuan mendapatkan haknya untuk hidup aman, dihormati, dan dilindungi. Di Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, tema yang kita angkat adalah bangkit bersama melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan tagline kami tidak mau jadi korban dan kami tidak mau jadi pelaku. Ini adalah sebuah tagline yang harus lahir dari panggilan hati kita masing-masing seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Sinta Nuria, bahwa ketika panggilan ini berangkat dari hati kita, maka apapun akan kita lakukan untuk melindungi diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Kenapa kita lakukan di tempat ini? Karena ini adalah tempat yang bersejarah, di mana lahir kekuatan kesadaran nasionalisme rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan pendidikan, dan memperjuangkan kesejahteraan. Hari ini kita memperjuangkan martabat kemanusiaan dengan melakukan bersama-sama pencegahan atau lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi ini sebuah momentum yang mudah-mudahan tidak berhenti di sini. Kami berharap semua terpanggil dari hati untuk bersama-sama bergerak, jaga diri kita, jaga anak kita, jaga keluarga kita, dan jaga masyarakat kita. Karena perempuan dan anak punya posisi yang sangat penting dan strategis untuk pembangunan. Pembacaan ikrar bersama Bangkit Lawan Kekerasan dipimpin langsung oleh Ibu Negara Republik Indonesia keempat, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, bersama Menteri PPPA, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Wakil Ketua MPR RI, serta Ketua DPD RI. Aksi tersebut kemudian diikut dengan khidmat oleh seluruh undangan dari unsur pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen bangsa sebagai simbol persatuan melawan kekerasan. Kami menolak segala bentuk kekerasan. Kami menolak segala bentuk kekerasan, perundungan, pelecehan, dan diskriminasi. dan diskriminasi. Kami berkomitmen untuk
Kami berkomitmen untuk menghormati martabat setiap manusia mati martabat setiap manusia secara adil dan setara secara adil dan setara dalam pikiran dan tindakan. dalam pikiran dan tindakan. 2. Aktif untuk ikut membangun lingkungan Aktif untuk ikut membangun lingkungan yang aman, sehat, dan berintegritas. 3. Peduli terhadap perempuan dan anak, peduli terhadap perempuan dan anak, serta menjadi bagian dari perubahan menuju Indonesia yang maju, beradab, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.